menjadi tanah-tanah yang subur siap menerima firman-Mu. Benih itu akan tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah semakin lebat, semakin lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu saat kami menempel pada pokok anggur yang benar, buahnya adalah kasih yang daripada Tuhan. Buahnya adalah perbuatan baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Robert Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan yang taruh setiap perkataan-Mu dalam lidah bibirnya, sehingga setiap perkataan-Mu semuanya seturut dengan isi hati Tuhan saja. Berkati Pak Robert Bapak, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataannya sungguh-sungguh hanya perkataan daripada Tuhan saja. Berkata-katalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap semua untuk mendengar. Kami yang sama-sama siap untuk mendengar Tuhan. Kita bersama-sama berkata amin. Ya, shalom Bapak Ibu, silakan duduk dalam hadirat Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Johan, kepada ini, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat GBI di tempat ini. Satu sukacita, saya bersyukur buat pada hari ini saya dengan istri boleh melayani di tempat ini. Nama saya Robert, istri saya namanya Iki. Saya punya 3 putra sehingga istri saya paling cantik di rumah. Ya, puji Tuhan. Kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya adalah kuat atau kuat. Iya, ada IR-nya ya belakangnya. Anda pilih yang mana? Mau kuat atau khawatir? Lihat ya, kalau lihat analogi gambarnya itu, saya kasih pohon begitu ya. Kalau ada kuat tapi kuat nanti saya akan bawakan firman Tuhan ya. Kuat seperti apa? Apakah kita yang kuat? Sebenarnya Yesus yang kuat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Lihat seperti pohon ya. Wow, bertumbuh berbuah. Lihat kalau Anda khawatir seperti pohon yang sebelah kering ya. Tapi saya percaya Bapak Gembala, saya lihat wajah-wajahnya itu, wow, bukan kering tapi bercahaya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Bisa katakan kiri kananmu, aku adalah anak yang disayang oleh Tuhan. Aku adalah Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lihat, jadilah kuat, bukan khawatir ya Bapak Ibu ya. Karena momen saat ini sangat tepat untuk kita bicara tentang khawatir. Sebab hari-hari ini BBM naik, Anda tahu ya. Semua orang rata-rata khawatir. Sebab nanti bahan pangan pasti akan naik, ya Ibu ya. Rata-rata ya. Ya kami Ibu yang dikasih gaji bulanan merasa khawatir. Kemudian juga anak-anak sekolah seperti apa, pekerjaan seperti apa. Saya kira saat ini momen yang cukup tepat kita bicara tentang khawatir. Survei membuktikan pada tahun sebenarnya ini sebelum pandemi Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan ada pemicu stres anak muda, sebenarnya bukan anak muda sih. Pemicu stres rata-rata di antara kita itu yang paling pertama uang. Berapa persen di situ dikatakan? Cukup besar ya Bapak Ibu ya. Cukup besar. Nah, kemudian yang kedua apa? Dikatakan di sini kesehatan. Ketiga pekerjaan, keempat keluarga, kelima keamanan secara pribadi 55%. Slide-nya kebaca nggak itu dari belakang? Kok saya agak buram ya? Agak buram ya memang ya Bu ya. Iya, saya kira mata saya. malu Pak. Karena ini faktor U, saya kira mata saya agak buram. Kenapa ya? Fokusnya nggak bawa kacamata. Tapi Anda baca semua ya? Iya, puji Tuhan sih. Karena tadi pagi saya tanya Bapak Gembala, ini ada usia emas gak gitu ya? Oh ternyata usia emasnya sedikit. Jadi ya rata-rata pada bisa baca lah ya. Nah, tetapi sesungguhnya ini sebelum pandemi loh Bapak Ibu. Bagaimana kalau udah masa pandemi dan BBM naik? Tentunya tetap nomor satu ini adalah uang, kekhawatiran kita. Betul bukan begitu Bapak Ibu? Betul ya, Anda khawatir tentang itu. Nanti kita akan belajar firman Tuhan seperti apa. Nah, kita lihat kembali di sini lihat. Kenapa jangan khawatir? Yang pertama,
Kenapa? Di sana dikatakan khawatir itu fokus pada hal yang salah. Terus yang kedua, khawatir tidak ada gunanya. Fokus yang salah khawatir. Jadi kita akan nanti belajar 30 menit ke depan ini. Biarlah fokus kita tuh jangan kepada hal-hal yang membuat kita menakutkan, tetapi kita belajar fokuskan kepada hal-hal tentang firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Ya, fokus ya. Jadi fokusnya bukan kepada BBM naik atau apapun juga itu, tetapi 30 menit ke depan itu biar fokus Anda, saya bawa Anda fokus kepada satu nama yang ajaib. Siapa dia? Yesus. Yesus. Katakan lebih keras lagi, siapa namanya? Yesus. Yesus. Tepuk tangan dulu buat Yesus Tuhan kita. Nah, khawatir boleh nggak? Apakah khawatir itu wajar? Wajar. Wajar ya. Kita berpikir khawatir itu wajar, betul. Tapi yang tidak wajar adalah kalau kita hidup di dalam khawatir. Betul ya? Nah, khawatir itu kita tahu sih, tapi sesungguhnya definisinya kadang-kala kita nggak gitu paham. Apa sih khawatir itu? Nah, ada seorang gembala sidang namanya John Piper, dia juga penulis buku. Dia mendefinisikan khawatir, saya rasa kayaknya lebih cocok ya. Khawatir dikatakan demikian. Definisinya khawatir yaitu sesuatu keinginan kita yang menggebu-gebu gitu ya. Sesuatu yang kita ingini betul, tetapi disertai juga ketakutan apabila kita tidak mendapatkannya. Kedengaran suara saya dari belakang? Oh. Sekali lagi ya, kekhawatiran itu adalah keinginan yang menggebu-gebu, keinginan banget gitu ya, tetapi diiringi oleh ketakutan kalau kita tidak mendapatkannya. Betul nggak? Coba disimak baik-baik. Keinginan, misalnya saya di dunia marketing itu setiap bulan ada target, Pak. Betul ya? Setiap bulan ada target terus. Khawatir nggak kalau nggak tercapai bagaimana? Terus keadaan pasar bagaimana? BBM naik. Ada rasa khawatir kalau nggak tercapai seperti apa? Kalau nggak tercapai terjadi pemutusan kerja seperti apa? Saya pikirkan masih ada 3 anak. Kemudian ada mertua, ada orang tua, jadi tulang punggung. Mikir nggak? Mikir. Keinginan yang menggebu-gebu. Tapi kalau tidak tercapai, konsekuensinya bahaya nggak buat saya? Bahaya kan? Itu timbul khawatir seperti itu. Nah, tapi kalau kita mikir boleh, wajar. Sebab khawatir itu sesungguhnya akan mengekspos berhala-berhala dalam hidup kita, mengekspos Tuhan kecil tanda kutip di dalam hidup kita. Bukan Tuhan Yesusnya. Dia akan mengekspos. Kalau kita terlalu berlebihan memikirkan khawatir itu tentang uang, berarti kalau kita tidak mendapatkan uang, Tuhan kita siapa? Tuhan kita uang. Bukankah demikian? Jadi mengekspos khawatir kita itu apa? Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya sebenarnya kita khawatir itu. Nanti saya akan bahas begitu ya. Nah, jadi sesuatu yang menggebu-gebu, tapi ada nilainya ya. Keinginan yang ada nilainya yang kita taruh di nilai yang paling tinggi. Kalau nggak nilai paling tinggi, keinginannya kalau nggak tercapai nggak apa-apa. Itu bukan khawatir. Ya, contoh dalam pertandingan 17 Agustus ada lomba kerupuk. Ada. Kita lihat dalam pertandingan itu ada orang yang menggebu-gebu, tapi ada yang santai-santai aja kan, betul nggak? Besok mau pertandingan 17 Agustus 1 RT itu, ada yang bisa tidur nyenyak, ada yang mikirin terus saya harus juara. Ada loh yang mikirin gitu. Nah, istri saya bikin perlombaan kerupuk itu, lomba kerupuk di sekolah minggu gitu ya, pasang sendiri,
makan sendiri. Apa? Menang sendiri. Menang sendiri. Karena tidak ditaruh pada nilai yang tinggi. Satu contoh ya, hamba Tuhan ini, dia khotbah di tempat kami itu, dia buta Pak. Dia buta. Tapi luar biasa firman yang dia taburkan. Nah, waktu dia buta tuh umur 16 tahun. Dia itu akhirnya masuk ke sekolah luar biasa gitu ya, SLB, yang tentang orang semua buta. Nah, orang buta itu semua ada kontesnya. Kontesnya itu kontes misalnya lari. Gimana orang buta lari? Caranya pakai kerencengan gitu ya. Kerencengan berarti dia harus lari ke tujuan kerencengan itu. Jadi harus melalui pendengaran. Nah, yang menang itu adalah nilai tertentu di kecepatannya gitu ya. Nah, jadi itu salah satu perlombaan lari. Kemudian masuk ke pertandingan tinju. Dan pendeta ini luar biasa masuk ke final, Bapak Ibu. Dia masuk ke final. Nah, kalau tinju bagaimana? Tinju itu tetap mereka pakai gelang gitu ya, gelang. Nah, gelangnya itu dia jadi ada di mana ya dia tinju gitu. Nah, ada yang curang, ambil gelang itu, dia taruh begini-gini, jadi dia tonjok sama tonjok sini gitu ya. Ada yang curang seperti itu. Nah, tapi akhirnya dia masuk ke final. Waktu masuk ke final, lawannya itu jauh lebih tinggi daripada dia, kurang lebih 1,5, sehingga dia tidak bisa menjangkau tuh kepalanya gitu ya. Dan ronde pertama dia dihajar terus karena dia juga buta itu ya, tinggi gede. Jadi dia nggak bisa tinju, yang juara itu nggak bisa tinju, dia bisanya macul. Jadi ini pendeta dihajar terus di sini, waduh babak belur dia. Kamu ayo dong, uppercut kata pelatihnya, uppercut gitu. Babak belur di belakangnya itu. Kemudian dia bilang begini, saya mau tanya kepada pelatih, iya apa? Ini hadiahnya apa nih kalau juara nih? Terus pelatihnya bilang, dapat sabun Palmolive. Palmolive sabun. 1 sabun Palmolive. Oh, terus kemudian apa lagi? Kain ya, dia bilang ya, kain 2 meter, tetoron, kain 2 meter. Padahal orang tuanya jual kain. Oh gitu ya. Jadi juara satunya dapat Palmolive. Oke. Teng, ronde kedua. Dia dapat. Kan gini kan? Teng, langsung dia jatuh. Dihitung 1, 2, 3 sampai 10 nggak bangun-bangun. Wah, yang menangnya itu. Loh, kamu kenapa belum ditinju kalau udah menang? Hadiahnya tidak menarik. Ngapain saya tanding mati-matian? Dapatnya cuma 1 sabun Palmolive. Artinya apa? Itu bukan keinginan yang menggebu-gebu kan? Dia nggak khawatir akan menang. Tapi kalau yang coba tinju yang apa namanya menangnya ratusan miliar, dia istilahnya prestasi merupakan nomor 1 dia. Nah, itu berhala dia prestasi. Kalau ini kan nggak keinginan yang menggebu-gebu. Itu bukan namanya khawatir. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Nah, lanjut. Fokusnya seperti ini. Ya Pak, lanjut. Nah, Anda lihat. Apakah gambar ini? Dek, apa gambar ini, Dek? Hah? Bebek. Oke. Sebelahnya? Bebek. Terus ada yang lain? Coba. Yang belakang. Iya. Kelinci. Hah? Itu apa? Kelinci. Oke. Ada yang bebek. Ada yang kelinci. Terus ada lagi yang ketiga. Ada yang lagi yang lain? Apa? Siput. Siput ya. Nah, lihat ya. Satu gambar ini Anda punya 3 persepsi, betul nggak? Ada gambar siput, ya, ada gambar kelinci, ada yang gambar bebek. Sebenarnya ada juga bisa gambar muka burung, itik, macam-macam nggak? Tergantung fokus Anda di mana, betul nggak? Tergantung sudut pandang Anda di mana. Gampang ya ini ya. Yang kedua, gambar apakah ini? Apa? Coba ada yang tahu? Hadiahnya nanti dari Bapak Gembala.
Sepeda. Pak Jokowi, sepeda. Ada, coba apa? Gambar apa? Wajah. Seorang wajah ya, laki-laki ya, tentunya ya, jelas ya. Selain itu apa? Hah? Tulisan, betul. Siapa itu yang tadi jawab? Kanan ya. Wis. Tulisan apa? Liar ya. Nah, liar. Anda dapat tulisannya liar? Ya? Ya, kalau nggak dapat nanti tanya sama segitu ya. Karena firmannya hari ini bukan kuis ya. Nah, lanjut. Jadi gini, fokus kita di mana? Makanya saya mau bawa Anda jangan fokus kepada khawatirnya. Kalau Anda cara pandang hidup Anda cuma mengenai masalah BBM naik atau apapun masalah dalam hidupmu, kalau itu fokus Anda, hidup Anda akan stres, stroke, dan stop terakhir. Ya, 3S. Stres, stroke, stop. Tapi yang percaya Tuhan Yesus kan masuk surga. Cuma lebih cepat aja gitu maksudnya, lebih cepat. Nah, jadi kita belajar dari Mazmur Daud coba ya. Dia ada di Mazmur 27. Mazmur ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, karena di sini ada kurang lebih ada 4 poin dalam bacaan itu. Nanti Anda baca pelan-pelan di rumah ya. Di situ ada sumbernya Daud. Yang pertama, kedua adalah permintaan Daud, ketiga kecemasan Daud, keempat kepercayaan Daud mengenai hal kekhawatiran. Ya. Nah, yang pertama kita baca sumber Daud tuh dari mana ini? Coba ya istriku bisa tolong bacakan ya. Bacakan. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 3. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Jadi ada 3 sumber Daud dikatakan di sini, padahal dia juga terdapat masalah gitu ya. Nah, 3 sumber Daud itu ini merupakan fondasi dalam hidup dia. Yang pertama apa? Di sini ada di saya bold, terangku. Ya. Siapa terang itu? Yesus. Yesus adalah terang dunia, ya. Kalau terang itu kan berarti, nah sekarang siapa yang takut dalam kegelapan? Kalau tidur takut gelap? Anak-anak biasanya ya. Nah, gelap. Jadi kalau kita takut tidur dalam gelap, kita biasanya nyalakan lampu. Nah, terang itu sebenarnya menerangi jalan kita. Ini sumber Daud ini, dia percaya Yesus itu sebagai Tuhan itu sebagai terangnya dia. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyelamat. Bukankah Yesus kita Immanuel adalah sebagai penyelamat kita? Amin. Yang ketiga Allah kota benteng. Nah, dia mengalami satu masalah juga Bapak Ibu. Saat itu dia dikejar-kejar untuk dibunuh Bapak Ibu. Ya, dia musuhnya ini adalah nyawa dia loh Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ada di sini, nggak ada yang benci saya kan, mau bunuh kan? Walaupun kita tahu berita sekarang Brigadir R, sama juga saya juga R ya, inisialnya R, Robert juga gitu ya. Jadi waktu itu saya di Magelang, saya ke Magelang beberapa waktu ini Pak, 2 minggu yang lalu gitu ya. Jadi teman saya telepon saya, wah Brigadir R datang ini ke Magelang. Ya, iya saya mau menyelidik, saya bilang begitu. Nah, yang kedua kita lihat permintaan Daud. Dia minta apa sih? Satu hal saja, yaitu ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, Anda tahu bahwa zaman perjanjian lama ini Daud sebagai raja loh. Dia mengatakan satu hal yang diminta. Coba kalau Anda datang kepada seorang konglomerat, kalau ditanya, kamu mau apa? Satu aja. Mintanya apa dek? Satu aja konglomerat datang. Mau minta apa? Duit ya. Duit ya deh ya. Tapi Daud punya kerajaan
kerajaan yang luar biasa, cuma dia minta satu, yaitu hadirat Tuhan. Dia mau berkata gini, semua sekalipun aku punya, kalau aku tidak punya Tuhan, sia-sia. Amin. Dan hidup Anda dan saya sesungguhnya di zaman perjanjian baru ini gak usah minta seperti Daud. Sebab Yesus yang Anda percaya itu ada tinggal dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada tinggal dalam hidupmu. Orang dunia cari Tuhan kemana-mana. Kalau kita orang yang percaya kepada Yesus, kita kemana-mana bawa Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan dong. Haleluya. Orang dunia sana kemana-mana cari Tuhan. Kita kemana-mana bawa Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi permintaan Daud itu sebenarnya kita sudah penuhi Tuhan. Tuhan penuhi dalam hidup Anda dan saya. Seringkali kita kotak-kotakan begini, Tuhan nomor satu. Betul gak? Hidupmu itu Tuhan nomor berapa? Nomor berapa? Satu kan? Benar ya? Tuhan nomor satu. Nomor dua siapa? Kalau urutannya keluarga. Tiga apa? Pekerjaan. Empat apa? Pelayanan. Biasa kan begitu tuh. Tapi itu enggak alkitabiah. Kalau Anda kotak-kotakan itu, Tuhan hanya sebagai salah satu. Betul nggak? Padahal Yesus Tuhan adalah satu-satunya. Tepuk tangan dulu. Yesus adalah apa? Satu-satunya. Kalau kita kotak-kotakan, ini Yesus nomor satu, kotak. Walaupun dalam hidup Anda kotaknya paling besar, tapi cuma salah satu. Kotak berikutnya keluarga, kotak berikutnya pekerjaan, kotak berikutnya pelayanan. Harusnya kalau Yesus satu-satunya dalam kotak itu, keluarga ada dalam kotak itu, pelayanan ada dalam kotak itu, pekerjaanmu dalam kotak itu. Semuanya hidup kita ada di dalam Kristus. Amin. Nah yang ketiga, sekalipun dia punya dasar, sumber, permintaan Daud, tapi ada kecemasan Daud, Bapak Ibu. Bukankah Anda tahu Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidupmu? Iya. Bukankah tadi pujian tadi Yesus Tuhan adalah yang kuandalkan? Iya. Tapi kok dalam hidupmu masih bergumul? Betul nggak? Ini seperti Daud juga bergumul. Nah, coba tolong bacakan istriku. Mazmur pasal 27 ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Nah Bapak Ibu, kecemasan Daud ini, dia katakan begini, ya dia kan dikejar sama musuh ya. Dia tetap bergumul gitu. Kenapa ini musuh Tuhan gak singkirkan seperti itu? Demikian juga apa sih pergumulan Bapak Ibu? Saya gak tahu Bapak Ibu pergumulanmu. Setiap orang pasti kita punya khawatir. Betul ya Bapak Ibu ya, kita pernah khawatir. Atau hari-hari ini Anda dalam hidup dalam khawatir, sehingga dalam kekhawatiran Anda tidak bisa tidur. Ada loh orang yang gak bisa, orang sampai khawatir sampai gak bisa tidur. Nah, tidur sebenarnya adalah tindakan iman. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Gembala, kalau khotbah, kalau ada jemaat yang tidur, itu tindakan iman. Itu suatu tindakan iman. Di rumah kalau saya tidur, di gereja nggak tidur. Itu suatu tindakan iman Bapak Ibu. Jadi saya nggak akan bangunkan Anda kalau Anda tidur ya, nggak apa-apa. Itu tindakan iman. Jadi Daud berkata gini, sekalipun orang tuaku meninggalkan aku.
Apa yang hari-hari ini meninggalkan engkau? Anak-anakmu kah? Istrimu kah? Suamimu kah? Keuanganmu kah? Hartamu kah? Kesehatanmu mungkin. Dulunya aku sehat, sekarang kok aku ada aja ya sakit ini sakit itu. Tetapi satu hal kabar baik, Daud berkata, Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin Bapak Ibu. Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya, tepuk tangan. Kita masuk berikutnya ke Filipi 4:6-7. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau udah tertulis apapun juga, keuangan masuk dari situ. Masuk. Keluargamu masuk dari situ. Masa depan anak-anakmu masuk dari situ. Ya kan, masuk semua kan? Seperti kami, masa depan kami. Kami juga mikir nanti tua gimana ya, deposito nggak ada misalnya gitu. Karena khawatir itu beda loh Bapak Ibu, orang kaya sama orang miskin. Kalau orang kaya itu dia nggak pusingin makan besok mau makan apa, betul nggak? Dia nggak pusing besok mau makan apa, yang dia pusingin siapa yang akan dimakan. Kalau orang makan kan orang kaya kan begitu. Kalau orang miskin Bapak Ibu jangan makan, bunyi token aja tuh dia tuh udah khawatir. Tapi hari ini saya lihat wajah-wajahnya berbahagia Pak, karena berarti nggak pernah dengar suara token. Kalau token listrik kalau dengar bunyi titit itu udah mau habis tuh berarti tuh. Nggak pakai Suruh token. isi. Nggak pakai token, Pak. Nah itu dia, makanya saya lihat wajah-wajahnya bingung, bunyi token. Makanya saya lihat wajah-wajahnya berbahagia Pak. Iya kan, nggak pakai token, luar biasa. Tahu-tahu tagihan 2 juta, 3 juta. Kalau token ada baiknya, udah mau habis tit. Harus ya, irit. Tetangga dengar Pak. Tetangga dengar. Nah, khawatir itu beda Bapak Ibu, setiap orang berbeda-beda, tergantung nilai yang dia taruh harganya seberapa, ya. Karena gini loh, kita khawatir itu ya ada 2 macam sebenarnya sih. Kenapa sih kita khawatir? Pertama, kita nggak tahu masa depan. Betul? Ini ke depannya gimana ya? Jokowi udah berkata, tahun depan adalah gelap. Dia bilang gitu. Tahun depan adalah gelap, nggak tahu masa depan. Sekian jam kita ke depan juga nggak tahu kita. Khawatir kan, betul nggak? Tapi nanti kita ada solusinya, terakhir ada baiknya. Yang kedua apa? Tahu sih, tahu BBM naik, bahan pangan akan naik, tahu nggak? Tahu. Ada kuasa untuk mengendalikannya? Ya ada. Kita tahu, tapi kita tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Makanya kita khawatir. Makanya hidup kita seringkali pingin ya Tuhan, kalau bisa segala sesuatu aku bisa kendalikan. Aman kan? Iya dong. Kalau semuanya kita bisa kendalikan, kita merasa nyaman. Wajar nggak itu? Wajar nggak? Wajar. Tapi belum tentu benar. Kalau kita bisa kendalikan semuanya, kita Tuhan dong. Ya, padahal kita tuh hanya manusia ciptaan. Dia pencipta kita. Apapun juga, semuanya termasuk. Tapi katakan apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, yaitu kekhawatiranmu, apa saja itu, kepada Allah. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita syukuri saja hari-hari ini kalau kita boleh ada. Bukankah Anda yang hidup di usia saya seperti ini sudah melewati beberapa kali BBM naik? Iya kan, zaman-zamannya presiden yang lalu-lalu juga BBM naik terus, iya kan? Lewat aja tuh sampai hari ini. Betul nggak Bapak Ibu? Karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Pasti Tuhan juga kalau telah selamatkan kita saat itu, saat ini juga pasti Tuhan akan selamatkan kita. Amin. Haleluya. Dikatakan damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, akan memelihara hati pikiran. Nah ini loh, kalau kita nggak khawatir, kita setelahkan segala kekhawatiran kita itu ada damai. Muka kita tuh ada damai, ada sukacita. Amin Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya dikatakan begini. Di Filipi selanjutnya. Jadi akhirnya apa, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang Adil, suci, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya benar. pikirkan di situ, renungkan, fokus. Di buku-buku dunia, hal tentang kekhawatiran ini bestseller, Pak. Karena ini memang kebutuhan manusia. Jadi buku-buku di luar, selain daripada Alkitab, solusinya begini. Berpikirlah positif. Sebab kekhawatiranmu dari 10 itu 9 itu nggak terjadi. Coba Anda cari buku jangan cari lah, buang-buang uang ya. Saya langsung kasih resume aja. Rata-rata seperti itu. Banyak buku saya tentang khawatir dulu. Hidup saya kan memang sulit dulu, iya kan? Jadi saya khawatir dulu. Jadi saya banyak beli buku. Selain Alkitab saya baca, buku-buku dunia saya baca. Berpikir positif, iya benar. Berpikir positif. Dari 10, 9 belum tentu terjadi. Berarti ada kemungkinan berapa? 1 yang terjadi. Dan 1 yang terjadi kita tidak siap. Betul nggak? Karena suruh berpikir positif kan? Ternyata terjadi. Nggak siap kita. Tapi kalau Alkitab beda. Dia nggak suruh berpikir positif. Semua bisa terjadi. Tapi Tuhan menyertai. Amin. Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan akan menolongmu. Jadi di sini pikirkanlah semuanya itu. Ini bukan bicara tentang apa, tapi bicara tentang siapa. Katakan dong, wow. Lihat, saudara-saudara, semua yang benar. Yang benar itu siapa? Yesus. Jadi bukan pikiran positif, harus berpikiran positif benar, mulia, yang manis. Bukan, yang benar siapa? Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kedua yang mulia. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Yang adil, siapa yang adil? Tuhan Yesus adalah maha adil. Yang sedap didengar. Wow, Yesus mati di atas kayu salib, enak didengar, dia juru selamat kita. Terus apa lagi? Kebajikan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya hidupmu hari-hari ini pikirkan siapa? Yesus, bukan apa yang positif, Bapak Ibu. Amin. Maka Allah, lihat ayatnya tuh. Maka Allah yang ada terakhir, sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Loh, jadi kalau kita nggak pikirkan itu, Allah sumber damai sejahtera tidak akan menyertai kita. Ayo. Siapa tadi? Roy ya? Ray. Barata R juga nih. Iya, Ray. Berarti kalau kita nggak pikirkan itu, berarti Allah damai sejahtera tidak akan menyertai kita. Kalau ayat itu berkata demikian, apakah itu ayat itu bersyarat? Enggak ya. Artinya gini, apabila engkau terus merenungkan Yesus itu benar, adil, patut, kebajikannya, kemurahannya, Anda jadi sadar, gitu. Anda sadar bahwa Yesus Allah damai sejahtera itu menyertai kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita ada kesadaran itu. Tapi kalau kita mikirkan fokus hanya khawatir, kita gagal memahami bahwa Yesus Tuhan sebenarnya menyertai kita. Itu artinya. Lanjut. 1 Petrus 5:7-8. Ini inti khotbahnya di sini Bapak Ibu ya. Jadi simak baik-baik. Dikatakan apa? Serahkanlah. Serahkanlah, bahasa Yunaninya di sini epiripto. Artinya cast, throw down. Segala apa?
kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Coba baca yuk sama-sama ya, 2, 3 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang akan memelihara kamu. Serahkanlah, bukan serah terima baik-baik begini. Di sini dikatakan cast, throw down, lempar. Beda ya. Tuhan perintahkan suruh lempar, bukan serahkan. Apalagi serahkannya kekhawatiran kita cicil-cicil lah. Bukan, lempar semuanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, coba tolong baca. Nggak ada di sini ternyata. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu. Jadi ayat sebelumnya sebenarnya di Alkitab itu LAI itu kan titik kan. Jadi sepertinya ada dua perintah. Rendahkanlah kemudian serahkanlah. Ayat 7. Sesungguhnya bahasa Yunaninya itu sesungguhnya itu jadi satu kalimat, nggak ada titik. Jadi bahasa Yunani aslinya itu ayat ke-6 itu adalah induk kalimat, 7 itu adalah anak kalimat. Rendahkanlah dirimu kepada Tuhan, maka pada waktunya Tuhan akan tinggikan. Maka serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi ternyata, nah ini kita pelajarin ya, ini intinya di sini. Kekhawatiran kita waktu kita mau serahkan kepada Tuhan, ternyata berbicara tentang sikap hati kita. Ayat yang ke-6. Nangkep ya? Sikap hati kita itu pada saat kalau kita serahkan masalah apapun kekhawatiran kita kepada Tuhan, ternyata itu bicara tentang sikap hati, kerendahan hati. Jadi kalau Anda serahkan, throw down, menyerahkan, lempar itu kekhawatiranmu kepada Tuhan, itu berarti Anda rendah hati. Firman Tuhan berkata, loh, kalau Anda khawatir berarti Anda sombong. Saya kaget. Kita kan begini ya, cara pandang kita, kalau orang yang suka khawatir berarti kita merasa dia lemah, betul nggak? Jangan khawatir melulu. Kamu kok ayo dong jadilah kuat. Kok kamu lemah sih sedikit-sedikit khawatir ini, khawatir itu. Kita sering kali menilai orang yang suka khawatir itu adalah orang yang lemah. Saya kena tegur firman Tuhan ini. Saya orangnya sering khawatir Bapak Ibu. Makanya saya bawakan ini, sesungguhnya ini adalah menempa hidup saya. Saya banyak belajar tentang firman ini. Ternyata Bapak Ibu, orang yang khawatir itu, yang tidak mau serahkan khawatir itu kepada Tuhan, itu sombong. Kalau kita bicara tentang ayat ini, maka Tuhan berbicara kepada kita, rendahkanlah hatimu, serahkanlah khawatirmu itu kepada Tuhan. Engkau gak sanggup, ayo jangan pegang sendiri, jangan pegang erat-erat. Kalau engkau pegang erat-erat, pantas saja berdarah-darah tanganmu. Iya kan? Kita khawatir kenapa sih? Karena kita banyak memiliki, sehingga kita takut kehilangan. Kalau kita tidak merasa itu milik kita, kita cuma hidup kita ini pemberian Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, kita nggak akan pegang erat-erat. Contoh, tetangga Bapak kehilangan motor, Bapak stres, pusing nggak Pak? Saya pusing, motor tetangga hilang. Ibu jadi bingung, kenapa? Saya pusing. Itu tetangga motornya hilang gitu. Bukan karena ketua RT Pak ya, amanahnya pernah terjadi, bukan. Tapi maksudnya kalau Bapak bukan ketua RT, mikirin. Itu aneh kan, betul gak Bapak Ibu? Tapi kalau motor kita hilang, nah itu dia, pusing kita. Karena itu kita milik kita. Coba kalau kita gak pegang erat-erat dalam hidup Anda dan saya, gak usah takut kehilangan Bapak Ibu. Satu hal yang tidak Anda pernah kehilangan, yaitu Yesus.
Yesus cukup buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi serahkannya itu berhubungan dengan sikap hati kita. Tuhan bilang rendahkan hatimu nak. Engkau gak sanggup, jangan pegang erat-erat, jangan sombong. Engkau gak bisa merangkul semuanya. Dalam seluruh variabel hidupmu, engkau gak bisa kontrol kok. Benar gak? Engkau bisa kontrol yang A, B, belum tentu Anda bisa kontrol. Makanya dikatakan, ayat ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa. Bukan sama seperti kucing. Apalagi anak kucing yang masuk got kedinginan. Bukan singa. Dia mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, dapat ditelannya maksudnya apa sih? Maksudnya di sini tuh dia deception, tipu dayanya itu. Dari dulu kan iblis itu pakai tipu daya. Jadi jangan remehkan iblis. Memang kita lebih dari para pemenang. Percayalah. Dia sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhan kita. Benar gak? Iya, tapi dia masih pakai tipu daya. Orang yang paling bijaksana di Alkitab, dia kalahkan loh sama si iblis. Dia jatuhkan, yaitu Salomo. Orang yang paling kuat, siapa? Samson. Dengan tipu dayanya iblis, dia juga apa? Jatuhkan Samson. Orang yang paling dekat dengan Tuhan, siapa? Daud. Iblis juga jatuhkan dia dengan tipu daya. Hanya satu-satunya manusia Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, digoda, dicobai oleh iblis di padang gurun, tidak bisa dikalahkan. Amin. Nah, Yesus yang sama itu yang tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditipu, itu ada dalam dirimu. Lihat kiri kanan. Wow. Yesus ada dalam dirimu, itu yang hebat. Jadi apa yang engkau khawatirkan? Lanjut. Kepercayaan Daud, apa dikatakan di sini? Coba baca. Mazmur 27 ayat 13. Iya. Sesungguhnya dia pegang lagi tuh. Sesungguhnya apa? aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Lihat, akan melihat kebaikan Tuhan Di negeri orang-orang yang hidup. Nah, Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. kuatkanlah hatimu. Tadi yang judulnya, Tuhan yang sendiri akan menguatkan engkau nanti. Saya akan solusi yang terakhir. Loh, kita udah baca semuanya itu, solusinya apa dong? Bisa kita lemparkan kekhawatiran kita, bisa dari kekuatan kita. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau khotbah saya sampai di situ, khotbahnya hanya sekedar moral aja. Serahkanlah. Gak bisa kita. Rendahkanlah hati. Bisa kita rendahkan hati di hadapan Tuhan? Belum tentu bisa. Suatu ketika sebelum pandemi, Pak, itu karena pekerjaan saya itu terjadi pemutusan kerja, PHK. Bukan PHK sih, tapi perusahaan itu tutup. Jadi anak saya itu saya harus pindahkan karena uang sekolahnya cukup besar. Jadi kami akan pindahkan ke sekolah yang agak SPP-nya agak kecil. Nah, kekhawatiran yang saya itu waktu itu anak saya masih kelas 2 SD. Yang paling kecil, yang ketiga itu SMK. Kekhawatiran saya adalah dua anak ini, kalau yang besar, saya takut dia dibully di SMA. Apalagi masuk baru, teman baru, saya takut dibully gitu. Karena yang anak saya yang kedua ini, dia pergaulannya memang agak kurang. Beda dengan nomor 1, ya. Seperti ibunya, semangat gitu ya, komunikatif, mudah bergaul. Tapi yang kedua ini agak-agak beda, karena setiap anak beda. Jadi saya takut dia dikhawatirkan yaitu dia dibully. Yang kedua beda, masih kelas 2 SD, bayangin, masuk kelas 3 ya? Yang ketiga, anak ketiga, untung saya nggak bilang anak keempat ya, dia bingung.
Pak, dari mana lagi? Dari rumah. Puji Tuhan ya. Untung selitannya itu kelasnya ya, bukan anaknya ya. Jadi kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 kan? Anak ketiga. Anak ketiga kelas 2. Saya khawatir gitu ya. Beda dengan istri saya hebat lah, imannya lah gitu ya. Saya salut kadang-kadang sama dia. Saya khawatir, aduh, anak saya yang kedua ini gimana nanti kalau masuk anak ketiga saya masuk kelas 2 SD, aduh, gimana ya dia masih kecil gitu ya, bisa bergaul enggak gitu. Saya khawatir sama situ. Tapi luar biasa. Ternyata Anda nggak kepikirkan. Anak saya yang paling gede, saya kan takut dia dibully. Temannya 2, teman akrab di sekolah itu pindah ikut dia. Wow, tepuk tangan dulu dong. Itu opennya. Dia orang ada 4 orang absurd. Yang satu memang ke tempat yang lain, tapi 2 ini ikut-ikutan. Wah, lihat anak saya pindah, itu ikut. Jadi ada 3. Aman saya. Aduh, puji Tuhan, terima kasih. Laporan yang sangat baik gitu ya. Anak kedua pulang, gimana kamu? Aduh, puji Tuhan Papi. Ya kan, saya udah biasakan mereka selalu, aduh, puji Tuhan Papi. Gimana? Itu teman baik saya itu, teman baiknya lagi. Itu ternyata udah pindah dari tahun-tahun kemarin. Jadi udah di sekolah situ, teman baiknya dia. Dia nggak tahu, udah pindah dari situ. Dan ternyata Tuhan sudah siapkan. Makanya serahkanlah segala kekhawatiranmu, kata Tuhan, aku yang akan memelihara engkau. Kita tidak dapat memelihara hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan yang sanggup memelihara hidup Anda dan saya. Tidak perlu khawatir, Tuhan sudah siapkan. Pada waktunya Tuhan akan tinggikan, betul nggak? Pada waktunya. Jadi artinya gini loh, segala sesuatu itu Tuhan sudah punya planning, rencana dalam hidupmu. Nggak usah khawatir. Tinggal yang mana ini akan dieksekusi oleh Tuhan. Kalau belum waktunya, tunggu. Makanya Daud berkata, aku menanti-nantikan kebaikan Tuhan. Tunggu. Kita ini yang gak sabar, Bapak Ibu. Benar gak? Gak sabar. Nah, kenapa Tuhan sengaja suruh tunggu? Supaya Tuhan mau tahu berhala kita apa, mengekspos berhala kita itu apa. Kalau kita cuma andalkan Tuhan, apapun terjadi gak apa-apa, tetap mengandalkan Tuhan. Itu. Makanya di ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 tadi 2 Petrus, ini kabar baiknya, ini gospel connection. Ayat yang ke-10, coba tolong buka semuanya, kita bacakan sama-sama. Sebab inilah kuncinya daripada solusi, daripada khawatir. Oh, ada ayatnya, bisa ditampilkan ya. 1 Petrus 5 tadi, ayat yang ke-10. Tadi kan lanjut kan? 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang 10. 10. Oh ya, baca sama-sama. Udah ada. Puji Tuhan ya. 2, 3 ya. Dan segala kasih karunia yang telah dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, musik silakan naik. Kita baca satu lagi dengan lantang ya Bapak Ibu ya. 2, 3 ya. Dan Allah sumber apa? Segala kasih karunia yang telah memanggil apa? Kamu dalam Kristus kepada apa? Kemuliaannya yang kekal akan, nah ini ya, melengkapi. Kedua apa? Meneguhkan. Ketiga, menguatkan. Ketiga, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tepuk tangan dulu. Dia yang akan meneguhkan, melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kabar baiknya Bapak Ibu, dari semuanya itu, terlepas daripada kasih karunia, pikirkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup. Puncak dari kasih karunia, Yesus mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Masalah terbesar dalam hidup kita adalah dosa. Dia
dia mati, dia bangkit dengan kubur yang kosong. Dia membenarkan kita dan maut telah dihancurkan oleh dia. Bapak Ibu, mari kita mau sadar akan keberadaan penyertaan Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan, dia Yesus yang cukup. Kita pandang dia Yesus yang cukup. Kita pandang Yesus yang indah. Dan Yesus yang berharga dalam hidup Anda dan saya. Amin Bapak Ibu. Dia yang sungguh berharga. Mari kita bangkit berdiri. Ampuni kami hari-hari ini Tuhan. Apabila kami terus pegang kekhawatiran kami, pagi hari ini